Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang perubahan-perubahan perkembangan kognitif yang beranggotakan yang pertama Ahmad Yusuf Abdian dengan NIM 2010123210044. Yang kedua Isni Nauliasari dengan NIM 2010123222014. Yang ketiga Salma dengan NIM 2010113222024 dan yang terakhir Siti Nur Ashifa dengan NIM 2010113222006. Tokoh teori kognitif. Ada beberapa pengertian teori kognitif menurut para ahli yaitu Jean Piaget, Brunner, Ausubel, dan Robert. Yang pertama Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget yang pernah mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Yaitu dalam hal memperoleh bahasa ibu. Piaget mengatakan bahwa anak itu di samping meniru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetik di bawah sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Teorinya memberikan banyak konsep utama dan lapangan psikologi perkembangan dan pengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang kedua, Brunner. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan. Kognitif menurut Brunner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting dalam pelajaran harus ditata dengan baik maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isni Nauliasari. Baik, terima kasih. Yang keempat ada Robert M. Judge. Menurut Get, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia, yang pertama reseptor, yang kedua sensory register, yang ketiga short-term memory, yang keempat long-term memory, yang kelima respon generator. Salah satu teori yang berasal dari psikolog kognitif adalah teori pemrosesan. Teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Judge. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Next. Perubahan kognitif kemampuan mental remaja. Pertumbuhan dan perkembangan remaja bukan hanya dilihat dari fisik, namun juga perkembangan jiwa yang sehat. Kondisi mental yang baik bukan hanya
tidak mengalami gangguan jiwa, namun juga bagaimana anak menghadapi masalah, berpikir secara jernih, dan mengendalikan emosinya. Perkembangan mental pada remaja adalah suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar dalam menyesuaikan diri yang serius, mengakibatkan kemampuan tertentu dan pencapaian tertentu pada remaja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Yusuf Fabian. Perkembangan psikologi masa remaja menurut Widya Stuti dan kawan-kawan menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah yang pertama ada perubahan emosi dan yang kedua ada perkembangan intelijensia. Contoh perubahan kognitif remaja. Yang pertama ada peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan masa storm dan stres. Yang kedua ada perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Yang ketiga ada perubahan dalam hal menarik bagi dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Yang keempat ada perubahan nilai. Yang kelima ada kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah tugas utama remaja adalah menghadapi identity versus identity confusion yang merupakan krisis kelima dalam tahap perkembangan psikososial yang diutarakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Asyid. Kematangan kognitif remaja. Kematangan kognitif yang ditandai dengan mampu berpikir secara abstrak. Masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan di lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Tidak semua remaja mencapai kematangan kognitif yang sama walaupun umur mereka sama. Proses perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.